Shalom jemaat sekalian, hari ini adalah minggu pertama dalam masa Advent 2021 yang mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, Sang Penebus, yang ditandai dengan sebatang lilin ungu yang menyala atau yang biasa disebut sebagai lilin Nabi. Dinyalakan memiliki arti sebuah harapan, di mana kita semua sedang menantikan kedatangan Kristus dengan penuh sukacita dan harapan, yang sudah diwartakan oleh para nabi terdahulu. Minggu pertama Advent ini mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus Sang Penebus. Minggu pertama yang ditandai dengan sebatang lilin ungu yang menyala, ini memiliki arti sebagai harapan. Kita semua menantikan kedatangan Kristus penuh sukacita dan harapan. Inilah Taruk Isa yang akan memerintah bangsa-bangsa, dan kepada Dialah segala bangsa menaruh harapan. Maka dari itu, mari kita bersukacita dalam pengharapan di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita hari ini. Amin. Pelayanan firman Tuhan pada minggu ini akan dilayani oleh hambanya, Ibu Minlan, yang mengambil tema sukacita dalam pengharapan. Jemaat diminta untuk saat teduh. Tuhan memanggil kita bersekutu bersama dalam firman dan nyanyian, doa dan pujian. Marilah beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Untuk itu kita mengundang jemaat untuk berdiri. Tuhan Allah, namamu kami puji dan masyhurkan. Tuhan Allah namamu. Kidung Jemaat nomor 5, bait 1 dan 7. Kasihani kami. Tuhan kasihanilah, kasihani kami ini.
memasuki minggu Advent yang pertama, dalam ibadah kita hari ini, biarlah setiap kita boleh mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ketika kita dalam kondisi yang tidak menguntungkan, seperti situasi sekarang ini, seorang mungkin berada dalam kekalutan, ketakutan, dan khawatir karena dengan adanya virus corona yang melanda bangsa kita, bahkan di dunia, yang menciptakan banyak dampak hingga orang kehilangan pekerjaan, perusahaan banyak yang bangkrut dan berhenti untuk beroperasi, pedagang banyak yang rugi. Keadaan seperti ini membuat kita mulai tawar hati dan kehilangan pengharapan. Tema firman Tuhan minggu ini bersukacita karena pengharapan. Mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya untuk merespon setiap persoalan, masalah hidup dengan pikiran yang positif dan tetap yakin dan percaya bahwa dalam segala situasi yang di luar kendali kita, Tuhan adalah satu-satunya pengharapan kita. Dan yakinlah bahwa Tuhan pasti menolong kita sesuai dengan waktunya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Sebagai ayat pembuka diambil dari Mazmur 100, ayat 1b sampai dengan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Berdirilah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya. Dan kawanan domba gembalaannya. Kedatangannya dinubuatkan oleh para nabi. Oh Juru Selamat, datanglah. Kami menantikan kedatangannya di setiap waktu. Kami mencari tanda bahwa Engkau sudah dekat. Juru Selamat, datanglah. Allah dan manusia, biar dunia terkeluh karena kelahiranmu. Ia datang sebagai manusia biasa untuk melaksanakan rencananya dan membukakan jalan keselamatan bagi kami. Mari jemaat kita nyanyikan bersama-sama. Juru Selamat datanglah. Allah dan manusia, biar dunia terkeluh
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa secara pribadi untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Berdoa mulai. Inilah pengakuan dosa kami ya Tuhan. Ampunilah kami, buatlah kami jangan takut, khawatir, dan putus asa di dalam menghadapi gelombang kehidupan dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus, ampuni dosa kami, dan kami memohon kepadamu. Amin. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku, Dia mengangkatku. Di dalam kasih yang teguh, NKB 23, bait pertama dan 4. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangan yang lembut, gelap lenyap, terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Semakin tinggi ku tempuh, semakin damai hatiku, sebab kasih-Nya yang penuh, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap, terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Jemaat dimohon untuk berdiri. Sebagai umat Tuhan yang telah diperdamaikan dan diampuni dosa-dosanya, kini terimalah berita anugerah yang terambil dari kitab 1 Yohanes 3, 1 Yohanes ayat 3 sampai dengan 5, yang berbunyi demikian. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, mencucikan dirinya sama seperti Dia adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa. Dan di dalam Dia tidak ada dosa. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Yesus Juru Selamatku, PKJ 202 dinyanyikan 2 kali. Yesus Juru Selamatku, Tuhanku.
tepuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku keluh, ku tanya Tuhanku. Ke dalam kasih penebus, ku berserah selalu. Tiada lagi takutku, walau hidup penuh seteru. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah penebusku. Ketika manusia di dalam dunia ini tanpa harapan, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tidak mampu berharap, Tuhanlah yang sudah menjadi penebus kami, mengampuni dosa dan pelanggaran kami, melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Bahkan Tuhan tidak diam sampai di situ. Tuhan menolong kami dengan memberikan tuntunan, firman Tuhan. Karena itu Tuhan pada saat ini, biarlah Tuhan yang menolong setiap kami untuk belajar kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Kristus, biarlah Tuhan yang memakai dia menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan berikanlah kami kuasa untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari menjelang perayaan Natal, setiap kita akan dibawa pada kenangan tertentu. Ada yang mengingat suasana Natal sebagai kenangan yang menyenangkan. Karena di situ di rumah ada banyak kue-kue, baju baru dan hiasan Natal di rumah maupun di mal-mal. Bagi yang berlibur ke Eropa, ke Amerika, di halaman-halaman rumah, bahkan di jalan-jalan banyak dijumpai dekorasi Natal. Usaha-usaha tertentu menjadi laris di hari-hari menjelang Natal. Baik pedagang ornamen Natal, usaha membuat kue, atau masakan-masakan. Ada yang mengingat suasana Natal adalah suasana penuh kesibukan di gereja. Kecuali tahun lalu ya, hampir semua kegiatan gereja dilakukan di rumah. Ada yang mengingat Natal dengan suasana syahdu, karena lagu-lagu Natal yang dialunkan di mana-mana. Bahkan suasana romantis mungkin bersama orang-orang terkasih dengan menikmati rintik-rintik hujan. Ada yang mengingat Natal dengan kehidupan yang berbagi, seperti mengadakan Christmas Carol atau pelayanan ke panti asuhan, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Bapak Ibu Saudara, tema hari ini tentang sukacita karena pengharapan. Ingin membawa kita semua mengenang suasana sukacita Natal. Karena ada pengharapan di dalam Sang Bayi Natal. Dan kita boleh mengalami, kembali menikmati sukacita yang berlimpah-limpah itu. Mari kita membaca Alkitab kita yang diambil dari Roma pasal 15 ayat 12 dan 13. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara Roma 15 ayat 12 sampai 13. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan.
Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar, tetapi melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Orang mengatakan Natal identik dengan sukacita. Tetapi benarkah hari ini ketika kita memasuki Minggu Advent pertama, Bapak, Ibu, Saudara juga merasakan sukacita atau suasana sukacita itu? Masihkah orang itu bisa bersukacita jika sakit yang dialami tidak mendapat kesembuhan? Masihkah orang bisa bersukacita ketika kehilangan pekerjaan, nyaris di PHK, usaha pekerjaan belum kembali normal, dan sudah berapa banyak orang mengalami kehilangan? Gereja sudah mengambil kebijakan akan mengadakan ibadah onsite setiap minggu, ya, mulai minggu depan 5 Desember dan seterusnya kita akan bisa ibadah di gereja walaupun terbatas jumlahnya. Tetapi tidak ada yang bisa menjamin apakah kondisi ini akan berangsur-angsur membaik dan ibadah bisa normal kembali. Seperti sebelum terjadi pandemi yang dulu. Akankah ibadah itu bisa dilaksanakan bukan lagi cuma setiap minggu, tetapi kita bisa mengadakan ibadah 2 kali, misalnya pagi dan sore, juga ibadah KPR pukul 10 pagi. Akankah ketika ada orang mengalami keraguan, kecemasan, kesedihan, itu akan sirna gara-gara Natal di tahun ini? Diganti sukacita karena pengharapan. Bapak Ibu Saudara, ketika berjalan-jalan di sebuah mall, seorang guru berjumpa dengan muridnya dan menyapanya. Guru SD ini ya. Halo Joy, lagi belanja untuk merayakan Natal ya? Namamu Joy, mengingatkan ibu tentang sukacita Natal. Si Joy yang kecil, mungil, dan cantik itu dengan wajah datar mengatakan, aku tidak sedang sukacita, Bu. Aku juga tidak sedang belanja. Natal selalu mengingatkanku tentang kepedihan hati. Sang guru bertanya, mengapa Joy kamu berkata begitu? Si Joy menjawab, ya, yang aku ingat kalau dulu setiap masa-masa Natal, kakakku selalu menemaniku belanja keperluan Natal bersama mama. Tapi sudah 2 tahun ini aku harus bantu papa berjualan aksesoris Natal. Melihat orang lain bergembira karena akan merayakan Natal, sedangkan aku, jangankan belanja. Merayakan Natal saja kami tidak mampu karena duka cita kehilangan mama dan kakakku yang baik sama aku. Saudara, bukankah kita tahu ada banyak alasan untuk mengatakan sukacita itu tidak mungkin ada dan kumiliki dalam kondisi hidupku yang seperti ini. Ada banyak alasan orang mengatakan aku tidak bisa sukacita, maksa sukacita walaupun aku tahu selama ini aku merayakannya, aku bersukacita di dalamnya. Atau kalaupun bukan kita yang mengalami, tetap kita tidak akan mampu menjawab pertanyaan, kapan aku ditolong Tuhan? Dan mungkinkah aku bisa mengalami sukacita seperti dulu? Apakah Tuhan itu peduli padaku?
Apakah Tuhan itu tahu dan akan menolong aku keluar dari persoalan-persoalanku? Saudara, setelah Yesus naik ke surga, jemaat di Roma juga mengalami persoalan-persoalan dalam hidup mereka. Walaupun tidak secara khusus diceritakan tentang pergumulan-pergumulan kehidupan sehari-hari, tetapi mereka merasa tidak kuat. Mereka yang merasa tidak kuat, atau mereka yang merasa kuat, tidak mempedulikan mereka yang tidak kuat. Ada orang-orang yang lemah, ada orang-orang yang kuat. Tetapi yang kuat ini tidak peduli dengan yang lemah. Dengan kata lain, ada orang-orang yang lemah dalam iman. Misalnya di pasal 14 ayat 1. Sementara ada orang yang hidup berpusat pada dirinya sendiri dan mencari kesenangan sendiri. Di masa-masa yang sulit, apalagi seperti ini, jangankan kita perhatian kepada orang lain, memperhatikan keluarga saja kadang-kadang orang tidak mampu. Kepada mereka, jemaat di Roma inilah, Rasul Paulus mengatakan hendaknya orang mencari kesenangan orang lain demi membangunnya di ayat 2. Ini bicara tentang kepedulian. Dalam situasi yang tidak mudah, jemaat mula-mula mengalami banyak hal, konflik antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Antara mereka bertanya tentang kebenaran berdasarkan hukum Taurat, berdasarkan sunat orang pilihan Allah, atau hidup berdasarkan anugerah yang hanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Tetapi Rasul Paulus mengatakan hendaknya orang mencari kesenangan orang lain. Di ayat 3 dikatakan karena apa? Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Mereka semua percaya kepada Kristus. Dan Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Jadi ketika orang-orang itu menolak Allah, Kristus kena imbasnya. Kristus tidak mencari kesenangan dirinya sendiri. Paulus mengingatkan jemaat di Roma bahwa pusat kesenangan sejati dapat diperoleh dan dibagikan. Jadi kesenangan itu dapat diperoleh, dapat dibagikan jika mereka mengenal Kristus yang tidak mencari kesenangannya sendiri. Kristus yaitu Mesias yang diceritakan oleh kitab suci. Orang-orang tahu itu, bahwa Kristus itu dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan yang digenapi di dalam kelahiran Kristus di dunia. Jemaat di Roma, secara khusus orang-orang Yahudi, sangat tahu tentang nubuatan itu dan tahu bahwa nubuatan itu telah digenapi. Kristus yang telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Dikatakan orang pilihan Allah yang dikatakan keturunan Abraham dengan sunat sebagai perjanjian, mereka adalah orang-orang yang dilayani Kristus. Kalau orang ingin mengenal Kristus, siapa Kristus? Kristus yang dinubuatkan akan bangkit dan yang sudah bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa dan kepadanya bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Paulus mengutip kitab Yesaya di dalam bacaan yang tadi kita baca bersama-sama. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit. Dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Saudara, saya pernah punya tanaman yang saya biarkan begitu saja ya, karena ada di tempat terbuka, kena hujan, kena panas. Nah suatu kali tanaman itu karena kena panas berhari-hari, udara yang sangat panas ya, seperti beberapa hari ini sebelum kita mengalami hujan kan udaranya sangat panas sampai AC diputar diturunkan suhunya pun kadang-kadang masih gerah begitu ya. Nah tanaman ini mati.
Saya tidak menyangka ketika sudah beberapa bulan tanaman ini mati dan memang saya biarkan, tidak sempat ngapa-ngapain, saya juga nggak tahu mau ditanamin apa ya, nggak sempat lah, dibiarkan di pot begitu sampai nggak ada kelihatan bekasnya tanaman itu. Nah, ketika kembali musim penghujan, itu tanaman itu bisa tumbuh kembali. Saya sampai nggak habis pikir ya, kok bisa ya tanaman yang sudah mati, yang kering berbulan-bulan, kok bisa tumbuh kembali? Sesuatu yang sepertinya tidak mungkin. Nah, ini yang dikatakan bahwa ketika umat itu dalam penantian akan datangnya Mesias, Yesaya pada waktu itu bukan bicara langsung. Mereka tidak mengerti tentang Mesias yang akan datang sebagai juru selamat. Tetapi mereka yang ada dalam pembuangan, Nabi Yesaya ini memberitakan satu kabar baik, bahwa mereka tidak akan mengalami penderitaan terus-menerus. Sebab ada taruk dari pangkal Isai akan terbit. Dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Pada waktu itu ketika Yesaya memberitakan ini kepada umat Israel, mereka tidak mengerti apa maksudnya. Tetapi setelah Kristus lahir di dunia, orang-orang melihat akan Mesias yang dinubuatkan itu benar-benar hadir, lahir. Yang mati dan bangkit. Nah, jemaat di Roma ini mengalami peristiwa nubuatan itu dari kitab Taurat. Dan tahu bahwa Yesus itu sudah lahir, bahkan mati dan bangkit naik ke surga. Mereka mengalami itu akan penggenapan yang sudah Tuhan berikan. Kepada Allah yang seperti inilah, Allah yang mereka percayai, yang bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa inilah. Bahkan bangsa-bangsa akan menaruh harapan kepadanya. Dikatakan oleh Rasul Paulus, semoga Allah yang tempat bangsa-bangsa menaruh harapan ini, dikatakan sumber pengharapan itu, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Paulus berdoa bagi jemaat di Roma dengan mengatakan semoga Allah sumber pengharapan. Jadi apa artinya sukacita karena pengharapan? Dalam tema kita hari ini, apa artinya itu bagi setiap kita secara pribadi? Sukacita karena pengharapan. Pengharapan seperti apa? Yang pertama, dikatakan sukacita dalam iman. Di situasi yang masih belum ada kepastian tentang berlalunya COVID-19, bahkan beberapa waktu lalu ada berita akan diberlakukan PPKM begitu ya. Khususnya juga di dalam menjelang perayaan Natal akan ada PPKM, nggak tahu sampai berapa lama begitu. Apakah rencana kita untuk mengadakan Natal live streaming, rekaman tetapi juga bisa Bapak Ibu Saudara ikuti melalui Zoom dan YouTube nanti tanggal 24. Dan juga kita akan mengadakan ibadah onsite di gereja tanggal 25. Apakah itu akan berjalan dengan lancar? Apakah itu akan bisa dilaksanakan? Kita berdoa, kita berharap itu bisa dilaksanakan. Supaya kita juga bisa bersukacita karena bertemu dengan saudara-saudara seiman di gereja. Gereja merencanakan mulai minggu depan ibadah tiap minggu. Akan dilakukan onsite pukul 7.30. Jadi jangan lupa ya, kalau hari ini saudara beribadah pukul 8, minggu depan saudara akan beribadah pukul 7.30 bisa dilakukan di gereja. Tetapi jika Tuhan berbicara lain, melalui kebijakan pemerintah yang menetapkan PPKM, atau ada kebijakan lain, atau misal ada kenaikan kasus COVID, kita bisa apa untuk mengubah itu? Saudara, di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan sukacita dalam iman itu adalah sukacita karena percaya kepada Kristus. Ketika Rasul Paulus mendoakan jemaat di Roma supaya Allah sumber pengharapan memenuhi mereka dengan segala sukacita. Saya tidak mengupas tentang damai sejahtera ya nanti karena beberapa minggu ke depan pasti akan dibahas tentang damai sejahtera. Kita fokus pada kata sukacita. Jadi Rasul Paulus mendoakan jemaat di Roma supaya Allah sumber pengharapan memenuhi mereka dengan segala sukacita dalam iman. Iman siapa? Iman jemaat di Roma, iman kepada Kristus.
Artinya sukacita itu tidak bisa dilepaskan dari iman. Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari mengatakan, semoga ia mengisi hatimu dengan segala sukacita. Hati kita diisi dengan segala sukacita dan damai sejahtera, karena dikatakan kepada jemaat di Roma, karena kalian percaya, diisi dengan sukacita karena kalian percaya kepadanya. Percaya kepada Kristus. Saudara, kalau kita dikatakan orang dunia ini bisa mengalami sukacita, tetapi sukacita mereka yang tidak didasarkan oleh iman percaya kepada Kristus, sukacita itu bersifat sementara. Contoh misalnya seseorang mendapatkan door prize gitu ya. Senang enggak? Oh pasti senang gitu ya, dapat hadiah begitu. Tapi berapa lama? Rasa senang itu bisa dialami sama setiap hari itu. Paling-paling ya waktu dapat door prize. Kalaupun misalnya door prize itu adalah peralatan rumah tangga, ya senang bisa dilakukan sehari-hari oleh misalnya ibu-ibu, dipakai di dapur. Tetapi ya senangnya selama beberapa hari, setelah itu ya biasa kembali. Sukacita dapat kenaikan pangkat atau promosi misalnya. Siapa yang gak senang? Pasti senang, mungkin merayakannya gitu. Tapi berapa lama bisa dinikmati kenaikan pangkat itu? Apakah terus bersukacita terus, naik pangkat, tahun depan ngomong saya naik pangkat, tahun depan lagi ngomong saya naik pangkat. Pasti tidak demikian. Pasti dikatakan naik pangkat ya pada waktu itu. Setelah itu ya biasa kembali. Dunia bisa mengalami sukacita. Tetapi sukacita yang dialami tidak didasarkan oleh iman percaya kepada Kristus, hanya bersifat sementara. Apa bedanya dengan sukacita yang didasarkan oleh iman percaya kepada Kristus? Saudara, ketika kita beriman kepada Kristus, kita punya pengharapan bahwa hidup kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Ketika kita punya iman percaya kepada Kristus, kita punya harapan bahwa setelah kematian kita mengalami kehidupan yang kekal. Kalau orang-orang tanpa pengharapan di dalam Kristus setelah kematian kemana? Ya syukur-syukur bisa masuk surga, begitu ya. Orang mungkin mengatakan, ya semogalah saya masuk surga, saya sudah berbuat baik. Seberapa baik sih kita? Berani kita mengatakan bahwa kebaikan kita itu lebih banyak daripada kesalahan dan dosa yang kita lakukan? Disinilah Rasul Paulus mengingatkan bahwa sukacita di dalam iman percaya kepada Kristus. Sukacita karena kalian percaya kepadanya. Sukacita itulah yang menjadi milik kita ketika kita percaya kepada Kristus. Mungkin situasi, harapan kita tentang pergumulan-pergumulan kita tidak seperti yang kita dapatkan. Doa kita tidak dijawab seperti yang kita inginkan. Tetapi ada sukacita yang mendasar yang mungkin kita mengalami murung, sedih karena tidak mendapatkan sesuatu. Mungkin kita sedih karena kehilangan seseorang. Tetapi dasar iman percaya kepada Kristus itu menolong kita untuk mengalami sukacita yang tidak akan hilang sampai akhir hidup kita, bahkan sampai kita dibangkitkan kembali ketika pada hari penghakiman. Iman yang seperti itu yang mestinya menolong kita untuk tetap membuat kita bersukacita. Yang kedua, yang pertama sudah cukup menjawab sukacita karena pengharapan itu seperti apa ya, karena dasar iman Kristus. Tetapi yang kedua ini ketika saya menggumulkan ini seperti bonus buat kita. Sukacita yang menjadikan kita semakin berharap. Kita sudah cukup berharap kan, punya pengharapan kehidupan kekal di dalam Kristus. Tetapi bonus yang Tuhan berikan adalah ketika kita mengalami sukacita karena kita punya dalam iman kita yang punya pengharapan dalam Kristus itu, menjadi atau membuat kita itu semakin mampu berharap. Saudara, untuk berharap kepada Tuhan, jangankan ngomong berharap kepada Tuhan. Mengharapkan sesuatu saja yang mungkin kita merasa ada dalam kendali kita, belum tentu kita mampu. Contoh misalnya kalau kita punya seorang sahabat yang selama ini baik kepada kita, yang ada apa-apa kita bisa curhat, kalau kita lagi butuh dia tolong kita. Ada saat-saat tertentu kita tidak bisa mengharapkan dia kembali. Mungkin orang bisa berubah, mungkin karena keterbatasannya.
Mungkin karena sahabat kita mengalami sakit yang membuat jangankan ngurusi orang lain gitu ya, bergumul dengan sakit sendiri itu sudah payah. Kalau kita dulu mungkin punya sahabat bisa curhat, kita tahu teman kita yang sakit kadang-kadang nggak tega untuk curhat. Tapi saat kita nggak tahu, kita tetap nyerocos istilahnya, ya tetap curhat, mungkin teman kita sudah tidak mampu lagi untuk mampu mendengar karena persoalan sakit penyakit yang dialami. Tidak selalu kita bisa berharap kepada seseorang. Seorang ibu yang mempunyai anak yang sudah dinasehati berkali-kali, tetap saja ada dalam kenakalan mereka. Ibu ini sangat berharap gitu ya, anaknya ini mau nurut gitu. Sudah diberitahu berkali-kali, tapi anaknya ini nggak mau nurut juga. Lama-lama si ibu ini sudah tidak mampu berharap lagi. Udahlah, terserah gitu ya. Mama saya pernah pakai istilah yang lucu gitu ya. Babak-babak no. Ya, ini bahasa orang Surabaya. Enggak tahu saudara ngerti enggak. Tapi artinya terserah kamulah gitu ya. Ketika kita berharapkan melakukan segala upaya untuk menolong anak kita, dileskan, diberikan segalanya. Tapi kalau anak ini tetap bandel, nakal, orang tuh sudah bisa nggak punya pengharapan lagi. Terserahlah gitu ya, nggak mampu berharap lagi. Ketika sebuah negara mengharapkan seorang pemimpin yang baik, dia sangat menaruh harap. Maka pada waktu pemilihan umum gitu ya, orang akan berusaha memilih supaya pilihannya itu akan terpilih. Nah ketika dia memilih seorang pemimpin yang sesuai dengan pilihannya dan pemimpin ini melakukan sesuatu yang baik, ya seperti contoh mungkin saat ini kita mengalami sendiri presiden yang baik yang melakukan pembangunan di mana-mana. Ini sebuah contoh. Maka orang akan lebih berharap, kalau bisa masih banyak pembangunan yang dilakukan lagi begitu ya. Jadi ketika seseorang itu senang, berharap, dan ketika harapan itu dipenuhi, maka orang itu akan lebih berharap. Demikianlah pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau manusia itu bisa mengecewakan, maka oleh kekuatan Roh Kudus, Rasul Paulus mengatakan bahwa oleh kekuatan Roh Kudus, kamu akan semakin mampu untuk berharap kepadanya. Jadi ketika kita sungguh-sungguh mengenal Kristus, kita tahu bahwa Allah itu sumber pengharapan. Dikatakan oleh kekuatan Roh Kudus, kamu itu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Artinya apa? Nggak habis-habisnya kita itu bisa berharap kepada Tuhan. Mungkin tidak persis seperti yang kita harapkan, yang kita dapat. Yang kita dapat tidak persis yang kita harapkan. Tetapi oleh kekuatan Roh Kudus itu, karena kita sudah di dalam Kristus, iman percaya kepada Kristus, kita itu akan berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Itulah bonus yang diberikan kepada setiap kita pada saat ini, memulai minggu Advent yang pertama, kiranya menolong kita untuk bersemangat memasuki atau menyambut kedatangan Tuhan di minggu Advent yang kedua, ketiga, bahkan dalam perayaan Natal. Dan itu terus menguasai kehidupan kita untuk semakin berharap berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jiwaku sungguh percaya padamu.
Dengan sikap berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pada pengakuan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa kami dibukakan tentang Allah sumber pengharapan. Bahkan bangsa-bangsa yang belum percaya kepada Tuhan, mereka saja bisa menaruh pengharapan kepada Allah, di mana Allah memerintah mereka. Maka Tuhan, tolonglah kami sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Terlebih-lebih kami Tuhan, seharusnya kami mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Teguhkan iman percaya setiap kami, supaya tidak tergoncangkan. Dan biarlah Tuhan, oleh kekuatan Roh Kudus, kami semakin berlimpah-limpah di dalam pengharapan kami kepada Kristus. Saat ini Tuhan, kami ingin menyerahkan segala pergumulan kami, jemaat Tuhan. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang tidak bisa mereka ungkapkan kepada siapapun. Kami percaya Tuhan tahu. Tuhan kiranya menolong dalam setiap pergumulan jemaat Tuhan. Baik itu pergumulan kesehatan, sakit penyakit, pekerjaan, pergumulan dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan dalam untuk bertahan, setia melayani Tuhan. Tuhan tolong teguhkan jemaat-Mu. Juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan kuatkan iman mereka untuk berharap kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Jika Tuhan berkenan memberikan kesembuhan, mereka pasti mengalami kesembuhan. Bahkan mereka yang sakit dan dalam proses pemulihan, Tuhan yang kiranya pulihkan kesehatan mereka seperti sedia kala. Tapi kami juga menyadari Tuhan, ada kalanya kami harus menderita sakit penyakit dan itu tidak sembuh sampai hari ini. Ajar kepada kami untuk tetap beriman kepada Kristus. Tetap berharap kekuatan Tuhan yang menolong kami, bahkan membuat kami ini dapat memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang lain. Melalui sakit penyakit yang kami alami, kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bahwa sukacita sejati boleh juga kami miliki dalam penderitaan, sakit penyakit sekalipun. Untuk mereka yang mengalami kehilangan, Tuhan, Engkau yang menghiburkan. Kami juga mengucap syukur untuk ibadah yang sudah boleh berlangsung. Tuhan, kami mohon berkat Tuhan buat para hamba Tuhan, para penatua, pengurus komisi, seluruh pelayan ibadah yang bertugas pada saat ini. Tuhan berkati mereka, juga dalam kehidupan mereka bersama dengan keluarga, dalam kehidupan pelayanan mereka. Tuhan, saat ini kami membawa doa kami buat bangsa dan negara kami. Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan pemerintahan Indonesia ini. Berkati pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, wakil rakyat.
juga aparat pemerintah, pemimpin-pemimpin sampai di daerah-daerah, sampai tingkat RT. Tuhan berkati mereka. Berikanlah hati yang takut akan Tuhan. Berikanlah hati yang mencintai negeri ini. Berikanlah hati yang menerima tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan itu sebagai kesempatan untuk mereka melayani masyarakat. Tuhan, ada orang-orang yang masih saja merongrong negeri ini dengan melakukan atau mengeruk kepentingan pribadi. Tuhan, berikanlah mereka hati yang bertobat dan berbalik kepada Allah. Untuk anak-anak Tuhan yang Kau tempatkan di pemerintahan, kuatkan mereka. Walaupun mereka mungkin didesak, mereka tidak mendapatkan dukungan, bahkan mendapatkan perlawanan. Kami percaya ketika mereka hidup benar, berlaku benar, dan ketika Tuhan menempatkan mereka, Tuhan akan memberikan kemampuan buat mereka untuk bisa tetap berkarya, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kesaksian yang hidup, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, kami berdoa untuk seluruh aktivitas di GKI Wiyung Royal Resident. Tuhan berkati supaya menolong jemaat Tuhan untuk berkomunikasi, ada komunitas yang saling menguatkan, semakin dikuatkan dalam iman percaya mereka. Mereka boleh mengikutinya, mereka boleh ikut ambil bagian, baik dalam kegiatan-kegiatan doa, PA, dan juga untuk pelayanan-pelayanan, latihan-latihan. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan untuk persiapan perayaan Natal. Tuhan berkati para panitia dan juga persiapan, bahkan pelaksanaan perayaan Natal. Tuhan berkati supaya sungguh boleh mendatangkan sukacita, memberikan kami kekuatan untuk semakin berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terpujilah namamu, kami serahkan doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Lesan 28 November 2021. Bapak Ibu Saudara-saudara diundang dalam kebaktian kumbang yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 pukul 19.00 dengan tema menularkan sukacita. Pembicara Pendeta Sandi Nugroho. Bapak Ibu juga diundang untuk hadir dalam persekutuan doa pagi hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 pukul 5 pagi dipimpin oleh Bapak Sigit Yani. Ibadah Pemuda Remaja. Pada hari ini ibadah pemuda remaja dilaksanakan secara onsite, terbatas dan live streaming pada waktu pukul 10, pelayan firman Bapak Dani Nobet dengan tema Speed of Hope. Jemaat dapat hadir dengan mengikuti protokol kesehatan dan dalam juga jumlah terbatas. Jadwal ibadah onsite dan live streaming. Kebaktian umum. Tiap hari Minggu di bulan Desember 2021, dimulai pukul 7:30. Kebaktian pemuda remaja, tiap hari Minggu keempat, pukul 10, Indonesia bagian Barat. Ibadah ini dapat dihadiri oleh jemaat yang rindu untuk hadir beribadah di gereja dalam jumlah terbatas. Jemaat yang akan hadir wajib dapat mendaftar ke nomor berikut. Syarat dan ketentuan dapat dilihat di layar pada warta gereja. Pelayanan musik. Bagi jemaat yang rindu melayani dalam bidang musik,
Untuk angklung bisa bergabung langsung dengan mengikuti latihan tiap hari Minggu pukul 11 di gereja. Akan dibuka kelas pelatihan baru, piano dan gitar. Informasi dapat menghubungi Saudara Daud. Berikut ini nama-nama panitia dan anggaran Natal 2021 bisa dilihat di slide. Peneguhan calon penatua GKI Wiyung Royal Residence. Dalam persidangan Majelis Jemaat hari Selasa, 9 November 2021, telah ditetapkan nama-nama calon penatua GKI Wiyung Royal Residence sebagai berikut. 1. Franciscus Serrano Widodo. 2. Melva Elizabeth Hutagalung. Apabila dalam jangka waktu 3 kali hari Minggu sejak diwartakan tanggal 28 November, tanggal 5 dan 12 Desember 2021, tidak ada surat keberatan yang sah masuk dari anggota jemaat, maka para calon penatua tersebut akan diteguhkan pada Minggu 19 Desember 2021. Periode pelayanan penata mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Rekaman Ibu Yung Min Lan. Untuk menyemarakkan Natal dan Tahun Baru tahun ini dan Tahun Baru 2022, jemaat diundang untuk berpartisipasi menyampaikan ucapan Selamat Natal atau Selamat Tahun Baru melalui rekaman video dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, durasi video ucapan maksimal 30 detik. Cukup singkat kan? Tidak terlalu sulit. Yang kedua, video direkam melalui HP atau kamera dengan posisi landscape atau tidur seperti ini, ya, merekamnya seperti ini. Dan dikumpulkan paling lambat tanggal 1 Desember 2021. Yang ketiga, video dikirimkan melalui WhatsApp atau Telegram ke nomor berikut. Nomornya Bapak Ditya Putra atau melalui email ke admin@gkiwiyung.org. Dimohon memilih tema ucapan salah satu saja, Selamat Natal atau Selamat Tahun Baru. Yang kelima, bebas berkreasi dan berekspresi, boleh sendiri-sendiri, bersama atau sekeluarga, memberikan ucapan, atau dapat menggunakan foto booth yang ada di gereja di lantai bawah. Video ucapan Selamat Natal akan ditayangkan pada ibadah Natal tanggal 25 Desember 2021. Kalau video ucapan Selamat Tahun Baru akan ditayangkan pada ibadah Tahun Baru tanggal 1 Januari 2022. Selamat mempersiapkan rekaman, kami tunggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Berikut rangkaian acara Natal di GKI Wiyung Royal Residence. Bisa dilihat di slide.
Ibadah Natal Komisi Anak diadakan pada hari Minggu 19 Desember 2021 mulai pukul 5 sore dengan pembawa firman Bapak Joni dan Kak Citra. Kita akan masuk dalam persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui dimasukkan di brankas gereja setiap hari kerja mulai pukul 9 sampai dengan pukul 18. Atau ke transfer ke rekening BCA nomor 258 672 889 atas nama GKI Wiyung. Atau scan QR Code melalui e-wallet. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan pemberian persembahan saat ini, kita landaskan dalam kitab 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya untuk mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur karena namamu, ya Tuhan. Bawa persembahanmu, PKJ 146 bait 1 dan 2. Ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat diminta untuk berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk segala berkat yang kami terima dalam hidup kami. Engkau begitu mengasihi dan menyayangi kami. Dan inilah persembahan yang kami bawa sebagai ungkapan syukur atas kasih-Mu yang besar. Kuduskanlah persembahan ini, dan kami berdoa agar majelis yang mengelola persembahan ini, Kau beri hikmat, agar bisa mengelola persembahan ini untuk pekerjaan dan pelayanan gereja-Mu, dalam mempermuliakan kemuliaan nama-Mu di dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu, jangan resah, tabah berserah. Harap akan Tuhan, Kidung Jemaat 44
445 bait 1 dan 3. Harapkan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, dapat berserah, karena habis malam pagi mereka dalam derita dan kemelut. Tuhan yang setia penolongmu. Harapkan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Harapkan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan Dalam susahmu, jangan sedih, nanti berhenti. Yesus memberikan hidup abadi. Habis derita di dunia, purna sukacita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu. Semoga Kristus yang kita percayai sebagai penebus, yang tidak pernah mencari kesenangannya sendiri, menolong kita juga untuk mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan mereka untuk membangunnya. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kita semua boleh berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin, amin. Harapkan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan Dalam susahmu, jangan resah.